الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد المكرمون والمحترمون para habaib para asatidz بالخصوص بالذكر الحبيب عمي علي بن محضر البار شيخنا الحبيب عبد الرحمن كامل السقاف التوفيق بن عبد الله السقاف Ustaz Irsyad Latawale. Ini orang Ampana ini, Ampana Lea ya, jadi ada istilah Lea itu cuma ada di kampung dia nih ya. Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufri lagi masuk kampung beliau nih, beliau menyatakan Rabbi fanfa'ana anfa'ana Ampana antara Poso dan Luwuk itu kampung Ampana. Nah, neneknya, ibunya dari sini, Raja M. Said ya. Dan semua hadirin dan hadirat rahimakumullah yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah SWT, dirahmat, ditambah-tambah rezeki, tambah ilmu, tambah amal, diberikan kesehatan, panjang umur, jauhkan dari bala, jauhkan dari fitnah. Al-hadhihi niyya wa likatin salih wa ila hadatin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, tidak terasa ini udah 1 bulan lagi saya, cepat banget ini ya. Ya. Nah, ini kita di malam akhir Safar ya. Tadi saya duduk sama Habib Abdul Rahman pertama. Tidak ada jamaah duduk di depan ini ya. Ini perlu dikasih pengertian. Ada sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan umat di akhir zaman ini. Apa? Ketika duduk di majelis ilmu tidak membuat halakoh. Ini harusnya diisi lingkaran sini. Begitu tuh lingkaran tuh. Begitu tuh. Bukan manjang begitu. Terutama di depan guru nih. Ini isi di sini. Jangan jauh-jauh ini mojok. Ini menunjukkan nggak ngerti atau malas, antara dua. Enggak? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, lam yazal qaumun yata'akharun hatta yu'akhirhumullah. Tidaklah sebuah kaum suka di belakang, nanti dibelakangin sama Allah juga. Masuk surganya terakhir. Orang udah pada masuk surga, dia terakhir. Nauzubillah min dzalik ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, as-sahabah itu keadaannya yataqatalun, saking mau soft pertama sampai mereka mau bunuh-bunuhan, maksudnya berebut gitu, pengen di depan. Nah, dan fadilahnya, pahalanya lebih besar orang sholat itu dalam sholat baris ya, tapi dalam taklim halaqah begitu, bikin lingkaran. Nah, ini sunnah. Apalagi yang sering kita tinggalkan dalam khutbah Jumat, khotib di sini, yang di sini ngadepnya ke sono, bukan ngadep kiblat. Jadi dilihat sunnah melihat khotib dengan dadanya, dengan wajahnya begitu. Ada sunnah yang sudah banyak ditinggalkan di akhir zaman ini. Dengan Syekhuna Al-Habib Salim dan Abdullah Syatri menyampaikan itu. Ya, itu yang pertama-tama. Alhamdulillah kita baca maulid lagi. Ini besok 1 hari lagi. Kalau di Arab besok udah 1 Rabiul Awal. Rabu kemarin, Rabu terakhir. Kita di Indonesia besok Rabunya, Rabu terakhir. Itu menurut hisab ya. Ada kulihal. Nah, di Rabu terakhir itu dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, Yaumul Arbi'il Akhir, Yaumun Nahas Mustamir. Ya. Dalam kitab Kanzun Najwa Surur dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid, ada hadis riwayat Muslim masalah. Itu Bukhari. Ya. Hari Rabu terakhir hari naas yang berketerusan. Ya, Al-Imam Ad-Dairabi menyatakan ada 320.000 bala turun di hari itu. Maka perbanyaklah doa, perbanyak sedekah. Ya. Nah, ini juga saya baru dapat hadis dari Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih malam. Nah, riwayat sini beliau menyatakan 820.000 bala turun dari Rabu terakhir. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
majtama qaumun yusalluna fi akhir arbi'a min safar illa najahumullah minal kawarith ya. Hadal hadis hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul sebuah kaum salat di hari Rabu terakhir di dalam bulan Safar kecuali Allah selamatkan dari segala bala, ya. Al-kawarib ay al-balaya, ya, ini bagaimana? Ini hadis, ya. Dalam riwayat lain, ya, para ulama fuqaha menyatakan hadis, kalau kita mau sholat 4 rakaat, saya bikin di Majlis Alim Al-Khairul Barakah, jadi yang mau ikut boleh, ya. Salat setiap rakaat, sholat 4 rakaat, ya, boleh 2 salam, boleh 1 salam. Setiap setelah Al-Fatihah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca Inna a'tainakal kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Nah, itu di rakaat kedua sama, rakaat ketiga dan 4 sama. Nah, baru kalau bisa baca Yasin. Pas kalimat salamun qaulan min rabbir rahim diulang 313, baru baca doa. Nah, gitu. Setelah itu, ya, mau bersih-bersih, mau apa, ya, bagus, amalan bagus sekali, ya. Di hari Rabu itu untuk menolak bala. La yuridul qada illa doa, tidak menolak doa, tidak menolak takdir buruk kecuali doa. Ya, banyakin doa. Ya, baca Yasin, apalagi berjamaah. Kalau 40 orang tuh di situ ada wali. 40 orang mukmin muslim berkumpul, di situ ada 1 wali, 80 2 wali. Nah, makanya itu sunnahnya berjamaah tuh, ya. Terus 123 dan selanjutnya. Jadi kalau ada wali, insya Allah doa kita mungkin kurang nih karena dorongan itu tadi. Nah, pendapat lagi juga yang lain, ya, bahwa pendapat ahli sunnah wal jamaah kita nih, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, ya, wafat 12 Rabiul Awal, itu yang ma'ruf, ya. Tapi ada riwayat Ibn Hajar menyatakan 2 Rabiul Awal Nabi Muhammad itu lahir. Nah, dalam riwayat Syiah mereka menyatakan dari Imam Ja'far Shadiq tanggal 28 Safar. Nah, dalam ahli sunnah wal jamaah 28 Safar itu jatuhnya Nabi Muhammad sakit, yaitu hari Rabu terakhir, mulai kena sakit. Nanti sakit selama 12 hari atau 14 hari atau 13 hari, tanggal 12 Senin, ya, 12 Rabiul baru meninggal. Nah, itu ini beberapa riwayat tentang Safar, Rabu terakhir, kita banyakin doa, ya. Walaupun hari Rabu sendiri itu adalah hari yang mulia, diciptakannya cahaya di hari Rabu, ya. Nabi Muhammad dalam perang Khandaq itu berdoa dari hari Senin, belum ada bisyarah, kabar gembira. Hari Selasa belum ada juga kabar. Pas hari Rabu Nabi Muhammad senyum, bahwasanya sudah bakal bisyarah, ada kabar gembira, kemenangan, ya. Jadi doa mustajab yaumul arbi'a baina zuhur wal asar. Doa itu mustajab di hari Rabu di antara zuhur dan asar, maka berbanyak doa. Kecuali Rabu terakhir ini, ya, maksudnya jadi hari yang bagus lah hari Rabu, mustajab doa, ya, hari antara zuhur dan asar. Kecuali ini hari Rabu terakhir ini, besok dari malam ini kita banyak mau sholatnya malam ini boleh, mau besok pagi juga boleh, ya. Dan salah satu lagi cara menolak bala yaitu dengan bersedekah, ya, sedekah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada apa? Diceritakan ada burung, setiap bertelur, telurnya selalu diambil, hilang, ya. Akhirnya burung ini mengadu kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ana setiap bertelur belum saya kerami sudah diambil burung telurnya. Karena Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama burung, ya. Sekarang juga ada yang bisa ngobrol sama semut, ya. Ala kulli hal, ya. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh kalau gitu, diperintahkan seorang jin
ya, untuk menjaga. Kalau telurnya mau diambil, cekik aja itu orang, cegah, ya. Akhirnya pada hari dia bertelur, ini orang udah tahu jadwal, betul, jadwalnya ini burung bertelur dan mau diambil telurnya. Tapi hebatnya nih orang, sebelum berangkat mengambil telur, dia bersedekah dulu. Dia sedekah, ya. Dia sedekah, dia berangkat, naik ke atas pohon itu, ngambil telur biasa. Pas mau dicegah sama jin tersebut, jinnya dipegang sama malaikat. Akhirnya dia tidak bisa mencegah jin tersebut, ya. Akhirnya burung kemudian besoknya ngadu lagi sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apa? Tidak ada perlindungan ini. Burung saya, telur saya diambil tetap habis, nggak bisa. Dipanggil tuh jin, jin, kenapa ente nih nggak melindungi, tidak mencegah orang yang mengambil telur si burung ini? Dia bilang, saya mau mencegah orang tersebut, tangan saya dipegang sama malaikat. Akhirnya dipanggil itu malaikat, hei malaikat, kenapa kamu cegah anak buah saya nih, jin? Ya, nih kita baca dengan riwayat aja. Saya dengar dari guru saya nih, jangan Mahfuddin dulu cerita. Dia bilang, orang yang mau ngambil telur tersebut ketika mau berangkat dia bersedekah. Nah itu, ya. Jadi orang yang bersedekah itu jauh, ya, jauh daripada bala, apalagi sedekah subuh, apalagi hari Jumat. Nah, itu besok sedekah, ya. Sedekah apa aja, ya, pagi-pagi. Nah, dalam sebuah hadis ada malaikat berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari gantinya yang berlipat ganda. Allahumma ati mumsikan talafa, wa ati mumsikan talafa, dan berikanlah kepada orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan sedekah, talafa, binasa, hartanya habis. Makanya pagi-pagi tuh hatta 5.000, hatta 10.000, ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Nah itu berkali lipat. Nah kita alhamdulillah ini maulid lagi, walaupun belum bulan maulid, kita emang bulanan, ya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Salah satu keutamaan Nabi maulid, membaca maulid Nabi, ya, doa mustajab, ya. Dan kisah yang paling menarik saya baca itu yang lucu, sedikit lucu juga, ketika Nabi Adam alaihissalam, ya, sendirian di sorga, sepi, lalu diciptakan dari tulang rusuknya Siti Hawa. Ini cantik kan Siti Hawa, dia tertarik di hatinya, dia bilang, ya semoga aku dapat jodoh, dia jadi jodohku. Allah nyatakan, jangan kau sentuh Hawa kecuali kau keluarkan maharnya dulu. Apa maharnya ya Rasulullah? Apa maharnya ya Allah? Maharnya kau baca salawat 100 kali satu nafas. Satu nafas salawat. Jadi Nabi Adam, waduh, kesulitan juga ini, satu nafas 100 kali. Jadi beliau baca salawat Allah Muhammad SAW sampai 70 kali, selesai nafasnya habis. Wah, batal nih saya punya mahar nih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, yang maha bijaksana, diberikan dispensasi, nggak apa-apa, nanti sisanya satu nafas lagi. 30-nya sisa. Makanya kata ulama, sunnah kalau baca memberikan mahar 2/3 dulu, nanti 1/3-nya terakhir. Ajib. Jadi hidup itu perlu bercanda, jangan terlalu tegang. Allah saja begitu bijaksana, ya enggak? Yang lucu lagi satu kisah saya baca tadi, kenapa orang Afrika itu hitam? Ternyata Nabi Nuh alaihissalam suatu hari tidur, ya, lagi tidur, kebuka auratnya. Salah satu anaknya, namanya saya lupa tadi, ya.
Bapaknya kelihatan auratnya, dia ketawa, mentertawakan. Dia bangun, Nabi Nuh bangun, akhirnya disumpahin jadi hitam. Maka itu keturunan, itulah kakek moyang orang Afrika itu, Ham. Namanya Ham. Ya Allah, ya, ajib, asyik aja, kisah ajib, soft dong. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad sering bercanda, tapi beliau bercandanya selalu benar. Hebatnya Nabi Muhammad, ya. Bercanda Rasulullah duduk sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib makan korma, ya, makan korma. Sayyidina Ali taruh bijinya itu di tempatnya Rasulullah. Sayyidina Ali bercandain Nabi, Sayyidina Ali tidak ada bijinya semua, dan itu aib ya. Dan di Hadramut kalau makan korma jangan disatukan sama buahnya, jadi kalau udah dimakan di luar dipisah. Nah, itu kebiasaan di Tarim ya, segitu ya. Ada Tarim ibadah, yang penting itu aja kita husnuzon. Kebiasaannya Tarim itu ibadah sesuai dengan sunnah biasanya ya. Akhirnya Rasulullah, Sayyidina Ali menyatakan, wahai Rasulullah, engkau banyak banget makan korma, kan bijinya banyak di Rasulullah. Engkau lebih banyak, hama biji-bijinya kau makan semua. Habis, Rasulullah tidak ada bijinya. Nah, itu Rasulullah bercanda, tapi bercanda yang benar ya. Ada satu nenek-nenek ya, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga atau tidak? Mana ada nenek-nenek di surga? Nangis tuh nenek. Dia bilang, enggak ya wahai nenek ya, nanti ini kita manusia ini di surga dibangkitkan lagi usianya 30 atau 33 tahun, sedang semuanya ya. Kenapa manusia di surga 33 tahun ya? Karena itu umur paling sehatnya manusia, paling kuatnya dalam semua ya. Nah itu ya. Jadi ala kulli hal ini malam berkah, insyaallah saya nggak ngomong macam-macam, mau bicara juga Al-Habib Abdul Rahman juga, nanti kita dengerin beliau ceramah. Yang penting banyakin doa, banyakin sedekah, bersih-bersih menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat perhatian dari Rasulullah, bisa dapat cintanya Rasulullah ya. Minimal baca salawat ya, kalau nggak bisa 100, 10, 40 ya. Barang siapa baca salawat 40 kali, sehari 100 kali, 70 hajat akhiratnya dikabul, 30 hajat dunianya dikabul. Jadi minimal kalau 100 tuh begitu, 70 urusan akhirat tabungan kita, 30 urusan dunia kita dipermudah sama Allah ya. Semoga Allah berikan keberkahan, berikan rasa cinta Allah, habibna ila habibik Muhammad sallallahu warzuqna mutaba'anahu zahiran wa batan fi afiyah wa salamah. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil jalali wal ikrami, syari'il halali wal harami, wassalatu wassalamu ala nabi khairil anami wa alihi al-kirami wa sahabatihi al-a'lami masabihi zulami, amma ba'du. Sama-sama kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bitali hayati wa umrih. Yang sama-sama kami muliakan Al-Habib Ali Al-Bar mata'anallahu ta'ala bitali hayati wa umrih. Al-Habib Taufiq wa Jamil Habaib wal Asatis Dr. Abdurrahman Bakfar wal Ustaz Irsyad dan semua yang hadir di malam yang mulia ini. Terlebih pula juga kita doakan ya, kemarin anak dari Kosufni ya,
masih bayi, meninggal dunia. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Fa insyaallah menjadi kebaikan di akhirat nanti. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunan beliau, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, menyatakan Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata waladul 'abd qala Allah Ta'ala li malaikatihi." Apabila ada anak dari hamba Allah yang wafat, maka Allah berkata kepada malaikatnya, "Hal qabattum walad 'abdi?" Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat mengatakan iya. Fayaqul hal qabattum thamarata fuadi? Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengambil buah hatinya? Thamarata fuadi. Fayaquluna, malaikat menjawab, na'am, iya. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Dia tetap memujimu ya Allah dan menyerahkan urusan itu kepadamu. Fayaqul ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Kalau begitu wahai malaikat, bangunkan satu rumah bagi hambaku itu di dalam surga dan berikan nama rumah itu rumah pujian, baitul hamd. Semua yang terjadi kita meyakini sudah suratan takdir. Al-iman bil qada wal qadar, hamd wa ihtimam wa ihak ma yufid. Al-qada taqaddam fadna misukun, la yakfuru hamd ma qaddar yakun. Semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan itu pasti ada hikmah yang sangat besar dan ada kebaikan yang sangat besar yang kita sebagai hamba belum mampu mengetahui itu, tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dalam riwayat yang lain dinukil oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jam beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu." Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya bayi yang keguguran, asikat ya, keguguran, itu akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Apabila ibu tersebut yang anaknya wafat atau yang keguguran tadi, dia ikhlaskan itu, dia tidak memprotes kepada Allah. Kesedihan satu hal yang wajar, tapi meratapi itu yang dilarang. Dan mereka ini semua akan dijadikan sebagai anak-anak yang tumbuh, walaupun meninggalnya bayi ataupun keguguran, tapi nanti di yaumil kiamah dijadikan sebagai wildanul mukhalladun dalam bahasa Al-Quran, anak-anak yang kekal menjadi pelayan bagi orang tuanya, sampai disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran ya, misalnya di surat Al-Waqi'ah, yatufu alaihi wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sin min ma'in. Berputar anak-anak yang kekal membawa gelas-gelas, cerek-cerek,
Kemudian juga gelas yang besar yang isinya air daripada mata air surga. Mereka mendatangi orang tua mereka di yaumul qiyamah, diberikan itu minuman. Ini orang tua ini tidak kenal ini anak, karena mungkin di dunia meninggalnya ada yang keguguran, belum berbentuk, atau mungkin masih bayi, tapi Allah tumbuhkan menjadi anak kecil. Maka orang tua itu bertanya, kalian ini siapa? Masih air yang sejuk, kemudian dituntun kita ke surga. Mereka mengatakan, kami ini anak-anakmu di dunia, yang kalian ridho ketika Allah memutuskan untuk meninggal di masa kecil atau masa anak-anak. Itu ada dalam riwayatnya Syekh Nawawi Al-Bantani terkait masalah tersebut. Dan mereka menjadi sangat indah. Di surat Al-Insan Allah Ta'ala berfirman, yatufu alaihi wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalian melihat mereka bagaikan mutiara yang bertebaran. Saking indahnya anak-anak wildanun mukhalladun yang mereka hidup di dunia, masih kecil meninggal dunia, suci bersih. Kalau Nabi katakan kullu mauludin yulad alal fitrah, setiap yang baru lahir suci bersih. Lantas bagaimana kalau meninggal dalam keadaan suci bersih? Ya, seandainya minta doa, kita gak pantas doakan mereka, justru kita minta doanya mereka, karena mereka belum ada noda, belum ada dosa, dan Allah sudah menetapkan mereka wafat di usia masih anak-anak. Itu semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hajar Al-Haytami menganjurkan sekalipun itu keguguran, belum ada bentuk, masih disunahkan memberikan nama, sehingga nanti identitasnya ketahuan di yaumul qiyamah. Ini anak siapa nih? Ini kamu siapa? Misalnya orang tuanya tanya. Itu anak mengatakan, saya anakmu, namanya Fulan. Oh iya, saya benar. Tuh. Dalam kitab Al-Manhajul Qayyim, sekalipun itu keguguran, disunnahkan memberikan nama, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kan belum tahu kelamin, maka cari nama yang bisa laki dan perempuan, bisa mudzakkar muannas, Usama, Hamzah, ya. Kemudian juga Uqbah, dan nama-nama yang dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Terkait tadi Al-Habib Babir menerangkan fadilah sedekah, diantaranya menolak bala. Ada wasiat yang Nabi sampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib terkait masalah sedekah di waktu pagi. Sekarang kan lagi tren tuh sedekah subuh, ya. Itu memang ilmu yang Nabi ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib secara khusus dan kepada kita sebagai umatnya secara umum. Nabi pernah mengatakan tuh, ya Ali bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Wahai Imam Ali, di waktu pagi segeralah sedekah, karena sesungguhnya bala tidak akan bisa melangkahi sedekah tersebut. Dalam kitab Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan maknanya itu ada saddun bainahu, ada tameng pelindung di antara dia dengan bala. Kalau orang sedekah, sehingga itu bala agak bisa menembus itu tameng pelindung, yang itu ada sebab sedekah, kata beliau. Di dalam surat Al-Isra kita berlari ke Maulid. Alhamdulillah, Allah izinkan kita umur kita panjang lagi bertemu dengan bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Isra itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana nasira." Katakanlah, wahai penciptaku, masukkan aku ke tempat yang sidq, yang jujur, yang benar. Itu ditafsirkan oleh Syekh Al-Amiri dalam kitab Bahjatul Mahafil. Beliau menukil pendapat ulama, artinya kota Madinah Al-Munawwarah.
ya, masuk di tempat yang sidik. Itu kota Madinah Al-Munawwarah. Ini kota istimewa karena Nabi menjadikan itu tempat iman, bukan tempat mencari aman. Nabi hijrah itu bukan karena takut, tapi memang perintah Allah. Dari tempat itulah agama Islam itu akan tersebar. Beliau rela tinggalkan kampung halaman beliau, tempat lahir beliau, rumah beliau, semua ditinggalkan yang ada di kota Makkah, hanya untuk pindah ke Madinah membawa agama Islam. Bukan tujuan duniawi, bukan karena urusan bisnis, dagang, atau lain sebagainya, tapi semata-mata untuk menyebarkan agama Islam. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Tempat itulah disebut ad-dar, rumah. Itu kota Madinah, menjadi tempat tinggal mereka dan keimanan. Ya, jadi Madinah darul iman, laisat daral aman. Madinah itu tempatnya iman, bukan tempat mencari aman. Dan disambut oleh siapa? Oleh orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yang mereka memang cinta, dengan cinta menyambut saudara-saudara mereka yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu'an. Nabi Isa punya pembela-pembela disebut dengan Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Istilahkan kaum Hawari pembela-pembela Allah, pejuang-pejuang Allah. Nah, kita kalau mau kumpul dengan mereka, kita juga harus jadi pejuang dalam dakwah. Paling minimal ramaikan majlis guru-guru kita, Al-Habib Bagir, majlisnya diramaikan. Di mana tempat ada majlis ahli sunnah wal jamaah, ramaikan itu. Nggak ada fadilah yang paling besar, keutamaan yang paling besar melebihi menghadiri majlis ilmu dan menuntut ilmu agama. Para syuhada di dalam Sahih Bukhari, orang yang wafat di medan perang, ketika meninggal dunia malaikat naungi dengan sayapnya di bagian atas kepala, dapat naungan dari malaikat, padahal yang dia korbankan nyawa. Tapi penuntut ilmu, sayap malaikat yang mulia diletakkan, diinjak oleh para penuntut ilmu. Para syuhada dinaungkan di atas kepala, para penuntut ilmu diletakkan di tanah, kemudian penuntut ilmu berjalan di atas sayap malaikat. Para syuhada mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang mereka miliki, nyawa. Para ulama cukup tinta yang mereka tulis ilmu tersebut, tinta itu lebih berat kebaikannya daripada darah syuhada. Itu luar biasa keutamaan menuntut ilmu. Seandainya kita dibukakan hijab, kemudian Allah tampilkan bagaimana kebaikan dan pahala di majlis ilmu, semuanya akan kumpul di majlis ilmu 24 jam. Begitu besar fadilah daripada majlis-majlis ilmu. Terakhir saya ingin sampaikan, di kota Madinah inilah barometer penentuan tersebarnya agama Islam. Ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah tersebut, kata Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah, dimuliakan dan disebut di dalamnya nama Allah, dan bertasbih di dalamnya di waktu pagi maupun sore. Waktu itu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan kuntu fi masjid, yang dimaksud Masjid Nabawi, bersama Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ada seseorang membaca ayat tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mal buyut?" Wahai Rasulullah, yang dimaksud rumah itu rumah apa? Qala Nabi, buyutul anbiya. Fa'auma biyadihi ila manzili Sayyidah Fatimah. Kata Nabi, itu yang dimaksud di ayat itu rumah-rumahnya para nabi. Tapi Nabi mengisyaratkan itu adalah rumahnya Sayyidah Fatimah. Rumah Sayyidah Fatimah diumpamakan rumahnya seluruh para nabi. Sebab dari rumah tersebut terkumpul semua pemimpin. Nabi sering ke rumah itu. Sering ke rumah Sayyidah Fatimah. Di antara rumah-rumah yang lain yang paling banyak dan paling sering Nabi kunjungi adalah rumah putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nabi menyebutkan diri beliau, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat. Wala fakhar, dan saya tidak bangga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ada pemimpin di rumah tersebut. Kemudian putri beliau disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah bersabda, "Fatimatu sayyidatun nisa'i ahli jannah." Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga, tinggal di rumah tersebut. Suami beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah mengatakan, "Ya Ali, anta sayyidul Arab wal Ajam." Wahai Ali, engkau pemimpin bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Pemimpin juga tinggal di situ, Sayyidina Ali. Dan putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, Nabi juga memberikan gelar pemimpin pemuda ahli surga, sebagaimana riwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Bisa dibayangkan semua pemimpin terkumpul dalam satu rumah tersebut. Fi buyutin adzinallah. Para ahli lugah ketika mengartikan rumah, mereka mengatakan maknanya manazil, tempat tinggal, buyut. Para fuqaha mengartikan rumah masajid, yaitu masjid-masjid. Golongan sufi mengartikan rumah qulub, hati, ya. Sehingga kalau satu hadis bisa kita terjemahkan dengan 3 tafsiran. Dalam satu hadis Nabi katakan, "Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian, buyut, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kalau penafsiran rumah-rumah itu adalah terminologi para ahli lugah. Kalau kita gunakan terminologi para fuqaha, berarti berikanlah cahaya di masjid-masjid kalian dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Kalau kita gunakan terminologi para sufi, lebih dalam lagi, berikanlah cahaya ke dalam hati-hati kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dan cahaya ini sudah Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita membaca Al-Quran? Kalau punya rantaian sanad kepada Nabi, terhubung cahaya itu lebih cepat masuk ke dalam hati kita. Kalau kita sholat, sanadnya kepada Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Cahaya itu akan mudah dan sangat cepat masuk ke dalam kita. Intinya adalah ajaran Islam, asas yang utama adalah mahabbah, cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi alhamdulillah kita sangat bahagia bisa bertemu dengan bulan Maulid Rasulullah SAW. Ya, kita isi waktu-waktu kita di bulan Maulid dengan meningkatkan ketaatan kita. Terutama tadi wasiat dari guru-guru kita, perbanyak salawat kepada Rasul Muhammad SAW dan banyak mengkaji dan membaca biografi Rasul SAW. Tentu dengan kitab-kitab yang memang baik, ya. Soalnya ada juga sirah Nabawi isinya ngaco, ada, ya, ada ngaco. Dari awal mukaddimah saja sudah mengatakan ini kafir, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi penyembah berhala, ibunya Nabi dalam neraka. Ini gak bisa usul kepada Nabi, justru bertambah jauh dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
pilih kitab-kitab yang baik, tanya kepada para guru kitab Sirah Nabawiyah yang baik itu apa saja, sehingga kita belajar justru bertambah dekat, bertambah cinta, bertambah hormat, bertambah ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah wa lafu minkum ala tatwil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama kita baca doa bagi muqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الآمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإكبار ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والبنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تعلها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر
لا يشوبه تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله آمين. تقبل الله منكم.